Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah pernyataan atau statement yang sangat unik ya dari seorang ustadz ya mungkin, di mana beliau menuding imam besar Masjid Istiqlal murtad, guys. Wah, ini sungguh menarik ya menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari sang ustadz ini. Berikut videonya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium nih. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup, sudah gak ada pintu barokah. Pintu kualat itu, pintu azab, sudah ditutup. Lalu ada yang pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu, Sinterklas. Nggak boleh itu, apalagi di masjid. Lalu Pak Pausnya ada di depan. Kalau ada perkumpulan muslim dan non muslim, kalau yang mengadakan muslim, nggak boleh yang non muslim ada di depan, dimuliakan nggak boleh, di belakang harus. Karena oleh Allah mereka memang diakhirkan. Oleh Allah memang dibelakangkan. Kita gak boleh memajukan mereka. Yang diangkat derajatnya itu orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman yang diangkat derajatnya. Yang gak beriman minggir. Ini kacau semua ini. Makanya maulid ini penting. Kalau gak ada maulid orang gak tahu nabinya. Akhirnya tokoh agama apapun ya diciumin. Malah ada yang ngantar sampai ke Papua sana itu. Ada sebagian ikut ngantar. Lah apa ikut ngantar? Saya agak pernah diantar kemana-mana. Ya bukan minta antar lah, tapi ya terlalu caper, terlalu lebay sekarang ini. Ini bahayanya ya, bahaya. Memang ya Allah, ini bulan Maulid kok malah Habib Umar gak pernah diperlakukan begitu. Padahal beliau ya tokoh muslim lah, alim, da'i, Syekhul Azhar, kayaknya gak diperlakukan gitu. Baru sekarang ini yang entah apa ini. Ya mudah-mudahan kita ini gak dapat balak ya. Begini ini takut ada balak bagi bangsa kita. Kalau ada hal-hal mungkar begini, saudara, takut azab, balak dari Allah turun pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita merayakan maulid, agar gak orang tuh tahu nabinya. Kalau tahu nabinya, siapa saja yang harus dihormati di dalam Islam. Pertama Rasulullah SAW, lalu para sahabat, lalu keluarganya, lalu para ulamanya. Tidak ada ulamanya orang kafir dihormati, gak ada. Itu urusan mereka. Dan saya kira orang Kristen atau Paus gak minta diundang ke Istiqlal. Orang Islam aja yang lebay itu. Wong mereka punya acara sendiri. Sampai yang di TV itu kan azan dihentikan kemarin. Enggak, dihentikan. Padahal Kristennya gak minta itu. Cuma kadang-kadang yang muslim yang lebay, sok toleran. Sok toleran aja, terlalu lebay sekarang ini. Apa? Telur asin ya. Sok toleran artinya telur asin. Baru saja kita melihat statement dari seorang ustadz ya, yang mengatakan bahwa mencium kening Paus Fransiskus itu berarti murtad. Ini kan konyol ya guys.
Ya, menarik ya menjadi perhatian kita ya di dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pemuka agama. Jika seperti ini nih ya guys, tentunya bagi saya itu adalah menyesatkan banyak orang dan membuat banyak umat kebingungan dan berpikir yang enggak-enggak ya tentang penganut agama lain. Kita harus ingat kedatangan Paus Fransiskus ke negeri ini sebagai kunjungan negara, sebab Paus juga memiliki mewakili dua, yaitu yang pertama sebagai kepala negara dan juga yang kedua dia juga sebagai pemuka agama, yaitu dalam kepausan. Ya, kalau kita memperhatikan kunjungan Paus Fransiskus sebenarnya sebagai apresiasi kepada pemerintah bahwa di negeri ini masih ada toleransi antar umat beragama. Itulah apresiasi dari Paus Fransiskus. Bahkan juga kedatangan Paus Fransiskus itu sebagai misi kemanusiaan. Ini sangat jelas ya guys. Jadi kalau ada ngomong ada kristenisasi, wah itu salah total ya. Apalagi mencium kening Paus Fransiskus itu murtad ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini konyol sekali ya guys. Bahkan dia menyatakan dirinya katanya gak pernah dicium. Wah, pingin dicium nih guys. Ya gak pernah diantar kemana-mana, pingin diantar juga nih guys, iri nih ye katanya. Emangnya lu siapa? Berarti gini ya, sesuatu hal yang sangat wajar ketika Paus Fransiskus bukan dari negeri ini, bukan dari negara Indonesia, dia hadir ke negeri ini untuk mengapresiasi bahwa ada toleransi antar umat beragama. Ya seharusnya suatu hal yang sangat wajar ketika kepala negara, ketika pemuka agama dari negara lain itu datang ke Indonesia, wajarlah diberikan penghormatan, diberikan maksudnya fasilitas dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar ya, seperti halnya kepala negara kita berkunjung ke negara lain itu dihargai luar biasa. Jadi begitu ya guys. Sedangkan lo di negeri sendiri terus yang kerjanya hanya ujaran kebencian, mengatakan bahwa imam besar Istiqlal itu murtad gara-gara mencium Paus Fransiskus, itu entahlah ya apa yang merasukimu guys ya. Jadi begini ya guys, mari kita belajar berpikir cerdas. Kita belajar untuk berpikir jauh ke depan, bukan berpikir sumbu pendek ya, seperti dikit-dikit murtad, dikit-dikit najis, dikit-dikit inilah, dikit-dikit ini dan itu dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk berpikir dengan baik dan bijak ya, untuk kita menggunakan mulut kita dan menggunakan media komunikasi seperti dalam dunia online, live streaming dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk bijak. Hari ini kita juga mendengar apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal itu ya. Kita simak penjelasan dari beliau sendiri. Berikut videonya. Apa yang disampaikan oleh Paus, tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi kan ada penandatanganan ya di depan terowongan selatan. Iya. Jadi penandatanganan itu seperti yang dibacakan tadi, itu bukan hanya kami berdua antara Istiqlal dengan katedral atau antara Katolik dengan Islam, tapi itu for all, semua umat manusia, itu sangat universal. Dan kita berharap supaya ini menjadi viral
dan itu nanti akan memberikan nilai tambah untuk penciptaan nilai kemanusiaan di masa depan. Ya, kita sudah mendengar penjelasan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, bukan murtad ya guys. Mari kita belajar untuk menyikapi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.